Menpora Dito Aryo Tejo Bungkam ditanya perihal pengembalian 27 miliar rupiah dalam kasus BTS. Lantaran tunggak dan denda bayar BPJS mencapai 6 juta rupiah, ibu dan bayi sempat tertahan di rumah sakit Brebes. Hawul Ki Ageng Penjawi pada 23 Juli mendatang jadi rangkaian sambutan Pekan Olahraga Provinsi 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, rumah seorang lansia bernama Harsi yang berada di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Rembang, ludes terbakar dilalap si jago merah pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Rumah milik seorang lansia yang terletak di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Rembang ludes dilalap si jago merah pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api tidak menjalar ke rumah warga yang lain. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Namun Harsi lansia pemilik rumah tersebut diketahui kesehariannya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Atas dasar tersebut, warga pun menduga kebakaran ini disebabkan lantaran lalai mematikan api saat memasak. Kerugian yang ditimbulkan buntut dari kebakaran ini ditaksir mencapai 100 juta rupiah, termasuk rumah yang telah ludes tanpa sisa. Tabungan yang ludes terbakar, handphone cucu dan miliknya, serta surat berharga seperti halnya sertifikat rumah juga hangus tak bersisa. Arif Winardi selaku Kasih Pemadam dan Penyelamatan BPBD Rembang mengungkapkan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, pihaknya sudah mengirim 2 tangki dan 1 pemadam untuk memadamkan api. Alhasil kurang dari 1 jam api sudah dapat dikendalikan dan berhasil dipadamkan. 40 menit yang lalu, sekitar jam 11. Tangki 2, 1 pemadam. Tangki 2, 1 pemadam ya Pak ya? Perkirakan ini penyebabnya karena pemiliknya itu, Bu Harsi itu sering masak air dengan kayu bakar. Jadi tetangganya itu sering mengeluh ada asap, entah mengepul itu sering keluar masuk lewat atap. Dan kemungkinan dari masak kayu bakar. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban. Mungkin dari jam 11 tadi sampai sekarang. Data sementara Pak, mungkin yang terbakar apa dan kerugiannya sekitar berapa? Kalau yang terbakar 1 unit itu kira-kira ukurannya tadi 4 kali 10 meter, 40 meteran. 40 meter kira-kira ya 100 juta. Rumah bagian belakang atau Semua habis. Ya. Karena kebakarannya dari dapur ke depan. Sempat dibantu warga nggak Pak pemadaman Pak? Warga sempat dibantu tapi tidak mengatasi. Arif menambahkan analisa sementara penyebab kebakaran ini berasal dari api tungku dapur yang belum dimatikan. Meskipun demikian, sang pemilik rumah mengklaim bahwa pihaknya telah mematikan api sebelum ditinggal ke pasar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pasien ibu dan bayinya dari keluarga kurang mampu tertahan di sebuah rumah sakit lantaran menanggung tunggakan BPJS. Tunggakan dan denda yang mencapai 6 juta rupiah tersebut bagi keluarga ini sangat berat untuk melunasinya. Beruntung ada donatur yang berbaik hati membantu hingga keduanya bisa pulang ke rumah. Kebahagiaan pasangan keluarga Sakim dan Rini yang baru mendapat momongan sempat sirna. Warga desa Kupangrejo RT 2 RW 1 Kecamatan Banjarharjo ini awalnya tidak diperbolehkan pulang dari rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung, lantaran masih harus melunasi denda tunggakan BPJS hingga jutaan rupiah.
Mereka mengaku tidak memiliki biaya lagi untuk menutup denda tunggakan tersebut. Beruntung ada donatur yang berbaik hati membantu keluarga kecil ini untuk melunasi tunggakan iuran BPJS. Hingga ibu dan anak yang sempat tertahan di rumah sakit ini kini dapat kembali pulang ke rumah. Kepulangan Rini dan bayinya dari rumah sakit ini sempat menarik perhatian sejumlah pihak, yang akhirnya mengumpulkan iuran untuk menyelesaikan tunggakan dan denda BPJS Kesehatan. Termasuk seorang pengusaha asal Brebes, Cynthia Sandra Kusuma. Ia turut membayarkan denda BPJS Kesehatan lantaran merasa prihatin dengan kondisi keluarga kurang mampu tersebut. Sudah bisa pulang. Artinya denda itu sudah dilunasi ya? Alhamdulillah denda BPJS sudah dilunasi semua. Dan juga ini sudah dialihkan ke program PBI. Jadi tidak usah ke depan, tidak usah harus bayar iuran aman ya Pak ya? Siap. Sakim mengaku lega akhirnya istri dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit setelah denda tunggakan BPJS sebesar Rp3.661.920 dibayarkan oleh donatur. Awalnya beberapa donatur membayarkan tunggakan BPJS mencapai Rp2.648.000. Namun setelah dibayarkan, istri Sakim tetap tertahan di rumah sakit lantaran masih ada denda tunggakan sebesar Rp3.661.920. Ada yang mau ibu kurang tahu Namanya Ibu Cynthia bukan? Ya. Terus seneng nggak setelah anaknya boleh pulang? Ya, Seneng nggak anaknya setelah boleh pulang? alhamdulillah. Kedepannya gimana nih untuk ngurus anaknya? Mudah-mudahan yang sampai terjadi lah. Jadi lagi ya? Kerja sehariannya apa? Serabutan. Nggak tentu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Tri Sulistiawati menjelaskan kini status BPJS pasien bersangkutan sudah diganti dari yang semula BPJS Mandiri dengan iuran setiap bulan menjadi BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi Perpres 64 2020 bagaimana tunggakan, denda dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kronologis kemarin pasien itu kalau semula dia menyatakan tidak mampu itu sebenarnya bisa diproses. Contoh kalau ternyata dia sebenarnya punya kepesertaan BPJS Mandiri tapi ternyata dia tidak mampu, kalau kita komunikasikan pihak rumah sakit biasanya ada warga yang ternyata tidak mampu membutuhkan pelayanan, komunikasi dengan kita Dinas Kesehatan nanti akan kita alihkan karena kita saat ini Brebes sudah UHC sejak Desember 2022 ada mekanisme cut off yang bisa mengalihkan kepesertaan BPJS menjadi bisa aktif yang dibiayai dari PPI APBD. Pihaknya menambahkan sejak Desember 2022 terdapat mekanisme cut off atau pengalihan kepesertaan yang bisa mengalihkan kepesertaan BPJS dari BPJS Mandiri menjadi BPJS PBI yang dibiayai oleh APBD dan bisa langsung aktif pada hari itu juga. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memilih bungkam ketika ditanya soal kasus pengembalian 27 miliar rupiah kasus BTS yang dikirimkan ke kantor Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan. Kuasa hukum terdakwa kasus BTS Kominfo Irwan Hermawan, Magdir Ismail menyebut ada pihak yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah ke kliennya. Uang tersebut dikirimkan ke kantor Magdir Ismail. Perihal pengembalian 27 miliar rupiah kasus BTS tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobil saat dikonfirmasi awak media usai acara peresmian kantor cabang Dikri Kripto Token di Solo Teknopark. Meskipun demikian, Dito menegaskan siap jika pada akhirnya melakukan reshuffle lantaran baginya jabatan diberikan dan bisa dicopot kapanpun. Pak Menteri, ada kekhawatiran direshuffle nggak Pak Menteri? Hah? Ada kekhawatiran direshuffle nggak? Ya, kita ini yang namanya jabatan bisa dikasih, bisa dicopot kapan saja. Siap. Kalau terkait yang pengembalian itu memang sudah benar ya Pak Menteri? Seperti berita yang beredar sebelumnya bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Ketut Sumedana menyatakan dugaan penerimaan uang sejumlah 27 miliar rupiah terhadap Dito Aryo Tejo diungkapkan salah satu tersangka yakni Komisaris PT Solid Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam berita acara pemeriksaan Irwan, Dito Aryo Tejo diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada November hingga Desember 2022 untuk meredam kasus ini. Uang puluhan miliar rupiah tersebut dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang totalnya mencapai 243 miliar rupiah. Keterangan dari BAP Irwan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil Dito untuk dimintai keterangannya. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati.
Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng Hari ini pemirsa. Baliho bergambar Presiden Joko Widodo bersanding dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertebaran di kota Solo, Jawa Tengah. Baliho-baliho ini tersebar di beberapa titik strategis di kota Solo, seperti salah satunya di flyover Manahan. Sejumlah baliho berukuran besar ini memperlihatkan Prabowo dan Jokowi yang sama-sama mengenakan pakaian berwarna putih. Selain itu terdapat tulisan berukuran besar bertuliskan untuk Indonesia terus maju. Menurut pakar politik dari kampus Universitas 11 Maret Kota Solo, baliho-baliho tersebut merupakan salah satu strategi Baca Pres Prabowo untuk menaikkan elektabilitas khususnya di wilayah Kota Solo. Hal ini tidak terlepas dari politik di Indonesia saat ini yang lebih ke arah personal, di mana nama Jokowi saat ini masih banyak dikagumi oleh masyarakat. Sehingga secara otomatis masyarakat pemilih akan lebih condong ke baca pres yang dekat dengan sosok yang dikaguminya. Ya, saya kira ini bagian dari strategi Prabowo untuk menaikkan elektabilitas. Di politik Indonesia sekarang itu sifatnya sangat personal, sehingga pemilih akan memilih seorang kandidat berdasarkan kedekatan seseorang dengan orang yang dia kagumi atau dia sukai. Elektabilitas Pak Jokowi itu mencapai 80%, sehingga tentu pilihan dari Pak Jokowi itu akan menjadi pilihan masyarakat. Sehingga menurut saya baliho-baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu adalah usaha untuk menciptakan asosiasi yang kuat antara sosok Pak Prabowo dan sosok Pak Jokowi. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai banyaknya baliho Jokowi Prabowo yang muncul di Kota Solo. Gibran menegaskan akan mengecek langsung perizinan baliho tersebut. Apabila menyalahi aturan, baliho-baliho tersebut akan segera diturunkan atau dicopot. Aku nggak tahu mbak, aku nggak tahu nggagas baliho. Kini kan nggagasnya sosmed, berita-berita elektronik. Kalau itu perizinannya seperti apa? Ya gue tak cek perizinannya, nek izinnya rung jelas ya gue dicopot. Mana baik ya? Itu kan kesemuanya gitu. Seperti diketahui, baliho-baliho berukuran besar bergambar Prabowo dan Jokowi ini mulai bermunculan di Kota Solo, Jawa Tengah sejak seminggu terakhir. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa yang memasang sejumlah baliho tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang akan digelar 23 Juli mendatang mendapat dukungan penuh dari penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro. Rangkaian peringatan haul ini pun diizinkan masuk pendopo untuk menjadi salah satu pesta rakyat yang akan diakses masyarakat luas. Momentum peringatan haul Ki Ageng Penjawi nantinya akan dihelat meriah dari tahun sebelumnya. Bertajuk Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, serangkaian acara pun akan dihelat mulai tanggal 23 Juli dengan agenda kirap. Kemudian pada tanggal 26 hingga 27 Juli mendatang akan ada agenda jamas pusaka, sementara puncak acara akan dimeriahkan dengan agenda pengajian dan buka luwur. Perhelatan yang tengah disiapkan ini pun mendapatkan dukungan penuh penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro. Dengan dukungan tersebut disampaikan ketika audiensi di ruang peringgitan kantor Bupati Pati pada Kamis pagi tadi.
Henggar menyebut gelaran haul bertajuk Napak Tilas Ki Ageng Penjawi ini nantinya akan dijadikan serangkaian kegiatan jelang Pekan Olahraga Provinsi pada Agustus 2023 mendatang di Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan untuk kembali menggugah sektor ekonomi, wisata, budaya, dan pendidikan di Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi. Ya, kita laksanakan ada audiensi dari panitia haul Penjawi ya. Jadi tentunya kita dari pemerintah Kabupaten Pati juga menyambut hangat. Terima kasih apa yang tadi sudah dilaporkan terkait dengan rencana kegiatan-kegiatannya. Dan tentunya dengan kondisi ini kita juga nanti ke depan sangat berharap bahwa nanti kegiatan haul ini juga akan kita rangkai dengan Road to Porprov. Jadi kan bagaimana nanti tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus nanti ada Porprov di Kabupaten Pati, dan tentunya kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan oleh teman-teman dari teman-teman lintas budaya, lintas wisata, ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini nanti ke depan menjadi suatu pelecut pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Peringatan Haul Ki Ageng Penjawi pun dianggapnya penting lantaran perjuangan dan sumbangsih Ki Ageng Penjawi pada pemerintahan masa itu sangat berpengaruh, sehingga diharapkan perjuangan Ki Ageng Penjawi dapat kembali hidup di hati masyarakat Pati. Rekso Suhartono selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menyambut penuh napak tilas Ki Ageng Penjawi. Peringatan ini diharapkan dapat mempromosikan Kabupaten Pati ke kancah yang lebih luas. Memang kesempatan momen-momen ini kan kita penting, seperti yang disampaikan Pak PJ tadi adalah dalam rangka untuk Road to Porprov, karena kita menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga tingkat Jawa Tengah. Ya kebetulan memang openingnya ada di Stadion Dwi Pati, dan ini mungkin rangkaian untuk Ki Ageng Penjawi adalah dalam rangka untuk mempromosikan Kabupaten Pati. Sementara itu, Parianto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menuturkan gelaran napak tilas ini nantinya diharapkan dapat menggugah geliat sejarah masyarakat Kabupaten Pati, terutama para generasi muda. Dari sisi budaya itu adalah pelestarian nilai budaya. Salah satu karena makam Ki Penjawi itu adalah salah satu situs budaya di Kabupaten Pati. Kendati demikian, pihaknya bersama Kepala Dinporapar dan PJ Bupati Pati pun mendukung penuh Haul Ki Ageng Penjawi yang akan digelar lebih semarak. Meski demikian, persiapan yang tinggal menghitung hari diharapkan disiapkan sematang mungkin. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, menyukseskan peringatan Haul Ki Ageng Penjawi, Panitia Napaktilas Ki Ageng Penjawi Bangkitan Pati menemui pejabat Bupati Pati untuk meminta restu. Tak hanya itu, panitia juga berharap dukungan PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro demi kesuksesan acara tersebut. Gelaran Haul Ki Ageng Penjawi tahun ini akan digelar semarak. Nantinya haul ini akan terselenggara pada 1 hingga 10 Muharram dengan rangkaian acara mulai 23 Juli berupa kirab, dilanjutkan tanggal 26 hingga 27 Juli dengan agenda jamas pusaka, dan untuk acara puncak akan ada agenda pengajian umum dan buka luwur. Untuk mempersiapkan gelaran ini, panitia pun telah membuat jadwal kegiatan, penggalangan donasi, pengurus izin penutupan jalan, serta mendapatkan dukungan dari Lingkar Media Group. Untuk semakin menyempurnakan acara, panitia juga meminta restu kepada penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk dapat memberi dukungan terhadap gelaran Haul Ki Ageng Penjawi. Teguh Cumandianto selaku Ketua Panitia mengungkapkan, pihaknya bersama rombongan yang terdiri dari penanggung jawab acara Haul Ki Ageng Penjawi Agus Sunarko dan Direktur Lingkar TV Supriyadi menemui penjabat Bupati Pati untuk meminta dukungan. Kita kondisikan dengan berbagai pihak, baik itu penyandang dana, kemudian donatur itu sudah kita tempuh, terus kemudian kita perizinan untuk kirab itu kami sudah kondisikan untuk pemakaian jalan dan penutupan jalan dengan berbagai pihak. Sudah ada yang tim kami yang bergerak ke sana, yang disupport oleh Lingkar Media Group. Itu kemudian selanjutnya adalah
kita sudah matur sama Pak PJ Bupati juga, dan beliau bersedia untuk mensupport kegiatan kami, sehingga ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk menjelang haulnya Ki Ageng Penjawi. Pihaknya menambahkan mulanya haul Ki Ageng Penjawi selalu digelar sederhana, hanya dengan tahlil dan buka luwur. Namun pada tahun ini akan lebih semarak dengan adanya kirab dan pengajian umum. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menggaungkan nama Ki Ageng Penjawi kepada masyarakat luas. Supriyadi selaku Direktur Lingkar TV, mewakili Lingkar Media Group bersama anggotanya, bertugas membantu penggalangan dana, publikasi, mengawal keamanan kepanitiaan dan pelaksanaan peringatan Haul Ki Ageng Penjawi, serta mengkoordinasikan pihak eksternal. Mandra, dia hanya sebatas ikut andil mengamankan kepanitiaan di acara itu saja. Jadi karena untuk nanti acara kirab ini, Mantra hanya dilibatkan dari segi penggalangan dana serta membantu untuk keamanan panitia, hanya itu saja. Sementara itu, Agus Sunarko selaku penanggung jawab acara Haul Ki Ageng Penjawi turut memaparkan konsep rangkaian giat haul kepada penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Dengan sambutan yang hangat, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyatakan komitmennya untuk turut hadir dalam gelaran ini. Dalam peringatan haul bertajuk Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini, Agus yang juga Komisaris Utama Lingkar Media Group pun mengusulkan untuk menyertakan Forkompimda dan juga seluruh camat di Kabupaten Pati untuk mengikuti kirab dengan titik pemberangkatan dan tujuan di makam Ki Ageng Penjawi dengan jarak sekitar 2 km. Usulkan kepada Pak Bupati supaya nanti juga berkenan untuk menyertakan bapak-bapak camat untuk mengikuti kirab. Di samping juga bapak-bapak Forkompimda. Harapannya adalah para pejabat baik pemerintahan, baik kepolisian, baik TNI yang memimpin Kabupaten Pati ini akan selalu terngiang dan teringat bahwa Ki Ageng Penjawi ini adalah bagian dari sejarah Kabupaten Pati, bagian dari pemimpin Kabupaten Pati yang memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan kesatria atau sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan yang ada di negeri ini. Gaungnya akan berbeda, apalagi Bapak Camat dengan menggunakan pakaian camat ikut kirab Ki Ageng Penjawi dengan temanya adalah Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Ini bisa atau kita harapkan ada efek yang luar biasa untuk mempengaruhi atau membantu semangat Bapak Camat ini untuk mensejahterakan rakyat warga di wilayahnya masing-masing. Intinya dengan mengikuti kirab atau nguri-nguri haulnya Ki Ageng Penjawi ini bisa membuat atau memberikan dukungan kepada Bapak Camat ketika memimpin ini bisa istiqomah kebaikannya. Iya. Pria yang juga menjabat sebagai camat Tugu Setih ini pun berharap acara ini dapat bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat yang muaranya dapat terlibat aktif baik dalam bentuk material maupun non-material, sehingga kiprah Ki Ageng Penjawi di bumi Minatani dapat menjadi teladan bagi masyarakat Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, shuttlecock atau di Indonesia biasa disebut kok adalah salah satu elemen terpenting dalam olahraga bulu tangkis. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ada salah satu desa yang hampir seluruh penduduknya menjadi perajin kok. Seperti apa sentra kok ini? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa sangka, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah selain dikenal sebagai eksportir warung makan yang dikenal dengan wartegnya ke berbagai wilayah di bumi Pertiwi, ternyata juga memiliki beberapa dusun atau kampung yang penduduknya mencari penghidupan dari aktivitas sebagai perajin kok. Salah satunya Desa Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Desa Lawatan, Kabupaten Tegal adalah desa yang hampir seluruh penduduknya menjadi perajin kok.
Mereka lebih tepat dilabeli sebagai perajin, lantaran memang dalam proses produksinya minim penerapan teknologi. Dalam sistem produksinya, proses pembuatan mulai dari pencucian bahan baku berupa bulu unggas, pengguntingan, penjahitan, pemasangan bulu hingga pembentukan kok dilakukan para perajin di desa tersebut. Sementara seluruh bahan produksi dikirim oleh pengusaha yang mengontrak jasa mereka. Pengrajin tinggal menyesuaikan dengan standar yang disyaratkan oleh pengusaha. Dalam sehari ternyata para perajin kok di Desa Lawatan saja sanggup memproduksi hingga 3.600 buah kok. Satu di antaranya Ahmad Husain yang mengaku sudah menjadi pengrajin kok dari tahun 1980 silam. Mendirikan usaha ini awalnya memang background saya sebagai karyawan dulu di lingkungan sini kan, sebelum saya mandiri kan saya sebagai karyawan pundi kan, dari tangga-tangga, dari pabrik kan. Dari sisi itulah kita menguasai pembuatan kok. Nah, pengalaman itu akhirnya kami berusaha untuk bisa mandiri kan. Dan dengan modal itulah karena prospek mungkin ini di satu ke depan bagus. Ya, akhirnya saya mandiri bikin merek sendiri, masarin sendiri. Dari hasil produksinya kini Husain bisa meraup omset yang fantastis, yaitu sekitar 24 juta rupiah per harinya. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kendal bersolawat kembali digelar. Kali ini digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 dan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-418. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-418 serta Hari Bayangkara ke-77, pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Kendal bersolawat dengan menghadirkan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf di alun-alun Kendal Sabtu malam 1 Juli 2023. Majelis Solawat Az-Zahir atau lebih dikenal Zahir Mania dan warga masyarakat Kendal memadati tempat acara. Secara serempak melantunkan solawat yang dipimpin Habib Bidin. Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam mengatakan gema solawat perlu selalu dikumandangkan. Karena dengan bersolawat, ketentraman akan didapat. Sementara itu, Bupati Kendal Diko Ganinduto berharap kehadiran Habib Lutfi dan Habib Bidin bisa menjadi penyemangat warga Kendal dalam memperkuat ilmu agama, serta dapat menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Lantunan solawat yang diikuti ribuan majelis Az-Zahir menggema diiringi letupan kembang api di udara, menambah meriah suasana. Dengan semangat lantunan solawat pun dikumandangkan. Akhir acara gema solawat ini ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Habib Lutfi yang mengajak seluruh majelis untuk tidak melupakan sejarah. Pihaknya menyebut apa yang dilakukan oleh pendahulu pastinya mengandung banyak sekali nasihat yang baik untuk kita amalkan. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.